السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah zakat. Sebenarnya judul yang diberikan oleh panitia kepada saya, judulnya itu antara zakat dan riba. Tapi pembahasan ini begitu luar biasa. Zakat panjang, riba pun juga panjang. Jadi saya harap kita ambil satu saja, yaitu berkaitan tentang masalah zakat. Berkaitan dengan masalah zakat, kalau kita melihat secara arti dan bahasa, zakat itu terambil dari kata-kata zakka, yang artinya nama, tumbuh dan berkembang. Karena setiap kali kita mengeluarkan sesuatu berkaitan dengan infak, sedekah, zakat dari harta yang halal, dari harta yang baik, min kasbin tayyibin, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali apa yang kita sedekahkan, kecuali apa yang kita infakkan, kecuali apa yang kita zakatkan dari sumber yang halal. Ketika dari yang haram, dia mendapatkan dua dosa. Pertama, dosa dia mendapatkan harta yang haram. Yang kedua, dia infakkan di jalan Allah seakan-akan memberikan kotoran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersedekah, berinfak, berzakat dari harta yang halal, Allah menyambutnya dengan tangan kanannya. Tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Yang jelas kita wajib untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Allah menerima zakat kita, sedekah kita, infak kita dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembangkan ibarat seorang petani yang bercocok tanam, kemudian tumbuh, berkembang. Seperti itulah apa yang kita infakkan, berkembang dan berkembang sehingga pahalanya terus dan terus membesar seperti gunung yang sangat besar. Ada juga yang mengistilahkan zakat itu artinya taharah wassalah. Taharah itu artinya untuk membersihkan, mensucikan. Dari apa? Dari buruknya hati kita, dari sifat yang jelek yang ada pada diri kita, yaitu sifat bakhil dan kikir. Untuk menghilangkan penyakit kikir, medit dan bakhil tersebut, dengan kita mengeluarkan zakat, insya Allah penyakit-penyakit tersebut akan hilang. Sekaligus juga tujuan daripada berzakat tersebut tidak lain untuk kebaikan. Untuk siapa? Kebaikan kaum muslimin yang nasibnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang fakir dan miskin. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah syarak atau istilah terminologi dari zakat tersebut, zakat itu adalah hissatun muqaddaratun
bagian yang khusus yang ditakar dan diukur oleh Allah dan Rasulnya. Minal amwalil makhsusah, yang dimana harta zakat itu harta yang khusus. Tidak semua harta kita itu wajib zakat. Cuma 5 harta saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan terhadap harta kita untuk dikeluarkan zakatnya. Di antaranya yang pertama adalah al-an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu pun cuma sebatas 3 jenis hewan saja: onta, sapi, dan kambing. Kemudian sedangkan binatang-binatang yang lain seperti bebek, ayam, secara zatnya tidak ada zakatnya. Kapan ayam dan bebek tersebut ada zakatnya? Ketika kita bisniskan, ketika kita dagangkan, baru terkena zakat. Bukan dikenakan zat bebeknya, bukan dikenakan zat ayamnya, tidak. Tapi dikarenakan ada sesuatu yang kita miliki, kita bisniskan, kita dagangkan, terkena zakat. Dan ini harta yang kedua yang wajib untuk dizakati: barang yang didagangkan, barang yang diniagakan, barang yang dibisniskan, disewakan, terkena zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari harta-harta yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Dalil ini menunjukkan bahwasannya barang yang dibisniskan, didagangkan, ada zakatnya. Ketika ada sesuatu yang kita miliki, kita tidak ada niatan untuk membisniskan, mendagangkan, meniagakan, maka tidak terkena zakat. Misalnya kita beli apartemen, harganya mungkin 1M. Apartemen itu kita nggak ada niat untuk membisniskannya, mendagangkannya lagi, menjualnya lagi, atau menyewakan. Kita beli apartemen ini cuma sebatas untuk kita tinggali. Meskipun harga apartemen tersebut 1 miliar, berhubung kita nggak ada niatan untuk membisniskan apartemen yang kita miliki, sekedar untuk diam di apartemen saja, sekedar untuk tinggal di apartemen saja, maka tidak terkena zakat. Kita beli mobil mahal, Alphard misalnya 800 juta, tapi mobil Alphard ini cuma sekedar mengantarkan kita untuk datang ke masjid, mengantarkan kita ke kantor, mengantarkan anak sekolah. Tidak ada niatan dalam diri kita untuk membisniskan mobil Alphard tersebut. Apakah terkena zakat? Kita katakan tidak. Ibu-ibu, istri-istri kita punya pakaian sampai 3 lemari atau 5 lemari. Cuma pakaian tersebut tidak pernah dijadikan butik untuk dibisniskan, untuk didagangkan. Maka kita katakan terkena zakat enggak, bapak-bapak? Tidak terkena zakat. Kapan sesuatu yang kita miliki itu dizakatkan? Mobil, motor, apartemen, rumah, dan yang lain-lainnya tersebut ketika kita berniatan untuk membisniskan atau mendagangkannya, baru terkena zakat. Dan itu sebagai harta yang kedua yang wajib untuk dizakati. Yang ketiga adalah emas, perak, atau yang sejenisnya, yaitu mata uang yang beredar sekarang ini. Di zaman Rasulullah SAW, yang menjadi barter ketika kita membeli sesuatu, dinar dan dirham. Dinar itu adalah emas, dirham itu perak. Kemudian berubah zaman sampai kita ini hidup di Indonesia. Ternyata barternya rupiah. Yang di Jepang dengan barternya yen, yang di Amerika dengan dolar. Maka yen, rupiah, kemudian dolar dianalogikan dengan dinar dan dirham. Wajib untuk dizakati. Emas, baik emas batangan, emas yang dipakai oleh istri-istri kita, oleh para ibu-ibu, ataupun emas yang cuma sekedar disimpan saja, wajib untuk dizakati.
Tapi ingat, berkaitan dengan tiga jenis harta yang tadi, binatang ternak, kemudian emas, perak, mata uang, kemudian barang yang didagangkan, baru wajib untuk dizakati, ya kan, ketika memenuhi syarat yang khusus, bisyurutin makhsusah. Syaratnya itu ada dua. Syarat yang pertama apa? Adanya nisab. Nisab itu kadar atau nilai yang Allah tentukan. Ketika kita punya harta, rupiah misalnya, atau emas, atau hewan ternak, atau barang yang kita bisniskan, sampai pada hitungan, sampai pada jumlah yang Allah tentukan, sampai nisab kalau bahasa kita, berarti syarat yang pertama wajib zakat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan zakat pada sekarang ini. Harta kita sekarang ini sampai nisab. Allah baru mewajibkan kita mengeluarkan zakat kapan? Ketika harta kita yang sampai nisab tadi sudah berputar 1 tahun, baru terkena zakat. Itulah yang disebut dengan istilah apa? Haul. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat terhadap harta apapun kecuali haulnya sudah ada, sudah berputar 1 tahun. Berbicara tentang nisab emas, berapa gram? 85 gram emas yang 24 karat. 1 gram emas berapa sekarang, Bapak-bapak? Anggap 500.000, sudah mahal, ya kan? 500.000 kali 85 berapa? 42,5 juta. Ketika kita punya tabungan, punya duit rupiah 42,5 juta, berarti syarat yang pertama dari wajib zakat sudah terpenuhi, yaitu apa? Nisab. Tetapi Allah tidak mewajibkan kita sekarang. Misalnya, ya, Pak Ibrahim memberi saya rupiah, uang, harta 50 juta malam ini. Ini Ustadz ada duit nih, ada rezeki sedikit 50 juta. Bayangkan, nisabnya sampai enggak? Sampai. Tapi saya wajib zakat enggak malam ini? Tidak. Kenapa? Karena haulnya belum ada, belum berputar 1 tahun. Duit 50 juta ini baru wajib dizakati kapan? Seketika haulnya sudah ada, ketika sudah berumur 1 tahun. Malam ini, hari ini saya punya duit 50 juta, tanggal 2 Juli misalnya 2015. Saya baru wajib zakat kapan? 2016. Kalau 50 juta itu masih ada. Tapi kalau seandainya 50 jutanya tersebut habis tahun depan, ternyata tersisa 30 juta, wajib zakat nggak? Tidak. Kenapa? Karena nisabnya tidak ada. Gampang kan masalah zakat? Nah, makanya kalau untuk kultum, materi zakat ini rasanya singkat banget ya. Ini belajar ini. Kalau Jumat, Pak Ode boleh lah. Kalau kultum begini, kalau zakat, yang jelas habis tarawih saya banyak ditanya ini, pasti udah. Ya kan? Habis tarawih banyak ditanya sudah. Tapi ala kulli hal pahamilah, harta kita yang ada pada kita berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan masalah emas, perak, itu wajib zakat kalau sudah memenuhi nisab dan haul. Kemudian yang keempat, harta yang wajib untuk dizakati adalah hasil pertanian dan perkebunan. Ya. Dan lebih dikecilkan lagi yaitu makanan pokok yang ada di Indonesia, yaitu apa? Padi. Ketika kita tersebut bercocok tanam padi, ketika panen sampai nisab, berarti kita wajib untuk menzakatinya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan berikanlah zakat dari pertanian yang engkau panen tersebut, ya,
berikanlah zakatnya dari apa yang engkau tanam ketika engkau memanennya. Nah, untuk pertanian ini syaratnya juga dua. Yang pertama nisab. Nisab dari hasil pertanian, anggaplah padi itu 650 kg beras atau padi, ya, atau 6 kuintal setengah. Ketika kita panen, ternyata ada 6 kuintal setengah padi yang kita panen tersebut, berarti kita wajib zakat. Nanti zakatnya berapa? Kita akan terangkan. Kemudian syarat yang kedua, panen. Artinya dalam 1 tahun itu bisa jadi 2 kemungkinan, 2 kali kita berzakat. Kenapa? 2 kali kita panen misalnya. Karena yang namanya hasil pertanian dan perkebunan tidak ada kaitan dengan haul. Jelas Bapak-bapak? Nah, itu berkaitan dengan pertanian. Yang terakhir adalah rikas. Rikas itu adalah harta karun. Ketika kita misalnya di tanah yang kita beli, kita dapatkan ada harta emas atau perak. Ketika pertama kali kita mendapatkannya, kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Atau permisalan lagi, kita beli tanah di Kalimantan iseng, nggak ada, kita tahu di tanah kita tersebut ada apanya, kita nggak tahu, tapi subhanallah ketika diteliti ternyata ada batu baranya, ada emasnya. Berarti itu yang disebut dengan rikas. Ketika pertama kali mengangkat, dapat faedah, dapat manfaat, berapa zakatnya yang dikeluarkan? 20%. Dan itu cuma 1 kali seumur hidup. Ya, wa fil rikazi khumus, kata Nabi SAW. Setiap harta karun yang kita dapatkan, itu 20% kita keluarkan. Setelah itu kita mau bisniskan, mau dagangkan, kembali kepada normalnya. Berapa persen? 2,5%. Nah, itu berkaitan dengan 5 harta yang berkaitan dengan zakat. Ya, yang pertama tadi binatang ternak, yang kedua barang yang didagangkan, yang ketiga adalah emas, perak atau mata uang, yang keempat hasil pertanian dan perkebunan, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah rikas. Dan rikas ini tidak ada syarat nisab dan haul, dan itu pendapatnya mayoritas ulama. Nah, berkaitan dengan zakat itu ada hissatun muqaddaratun, bagiannya khusus. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Yang 2,5% apa? Emas, perak, dan mata uang. Yang 2,5% lagi apa? Barang yang kita bisniskan, barang yang kita niagakan. Ingat, modal dan keuntungan. Ketika tahun ini 2015 kita berbisnis, mulainya 50 juta. Mulainya 50 juta. Berarti sudah sampai nisab. Bulan Juli yang akan datang berkembang menjadi 100 juta. Kita berzakat dari 50 juta apa 100 juta Bapak-bapak? Dari 100 juta. Jadi bukan tambahannya saja, termasuk emas dan perak. Setiap tahun wajib untuk dizakati, baik bertambah ataupun berkurang. Selama nisabnya ada, selama haulnya ada, maka wajib untuk dizakati. Kemudian yang 5%, zakat apa? Pertanian. Ketika kita misalnya beli tanah di Jawa, iseng mau bercocok tanam padi, kita nggak mengeluarkan biaya sama sekali. Kalau toh mengeluarkan biaya sedikit, sekedar untuk beli benihnya saja, berharap untuk siraman airnya dari turunnya hujan, tidak ada mengeluarkan biaya kecuali sedikit. Maka ketika kita panen berapa persen? 10%. Tetapi kalau seandainya kita menjadi profesional farmer, kita beli ratusan hektar tanah, untuk menabur benihnya saja menggunakan pesawat kecil, kita buat irigasi, kita buat untuk hal-hal yang mendukungnya, semuanya itu mengeluarkan biaya. Ketika panen sampai nisab, berapa zakatnya? 5%. Jadi pertanian yang dimana ada biayanya, berapa persen Bapak-bapak?
Kalau seandainya kita bertani tapi tidak mengeluarkan biaya, kalau toh mengeluarkan sedikit, cuma berharap dari turunnya hujan saja untuk menyirami padi kita, panen sampai nisab berapa zakatnya? 10%. Yang terakhir rikas cuma 20% sekali saja. Ya, sekali saja. Kita misalnya di tanah kita yang Kalimantan tadi ada batu baranya, ada emasnya. Ketika awal mendapatkan faedah dan manfaat, berarti 20% yang kita keluarkan. Ternyata nilainya itu 1 miliar. 20%-nya berapa? 200 juta. Kemudian setelah itu kita bisnis batu bara. Setiap tahunnya berapa persen? 2,5%. Jelas ya? Nah, ini yang berkaitan dengan zakat mal. Yang jelas bahwasannya berkaitan dengan zakat mal ini sangat mudah sekali. Nanti insya Allah yang akan datang kita akan menerangkan zakat fitrah ya di subuh insya Allah. Berkaitan dengan zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu adalah berkaitan dengan makanan. Ada perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Taib itu khulasahnya, itu ringkasannya. Nanti setelah tarawih bisa ditanyakan. Ya, saya harap ini penitia jangan berat-berat lah. Kalau kultum 10 menit, 15 menit membahas masalah zakat kan berat ini, untuk menjelaskan, memahamkannya dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dengan ringkas ini, sesuatu meskipun sedikit yang kita sampaikan tidak kita buang seluruhnya, ya kan? Artinya insya Allah dari sini kita bersemangat untuk belajar bagaimana zakat itu sebenarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.